Kiai Malik Madani itu dulu sering ngomeli dalam tanda kutip kalau Bahsul Masail santri-santri yang tekstualis, kitabnya begini. Lah ini nih katanya, kata Kiai Malik Madani. Ulama Nusantara itu dulu katanya adalah ulama yang terkenal punya dua keistimewaan. Pertama, punya kemampuan kafaah dalam penguasaan turas. Ulama-ulama dulu tuh luar biasa penguasaan turasnya. Kedua, ulama-ulama Nusantara pada masa lalu itu terkenal dengan kemampuannya dalam mengkontekstualisasi teks-teks Quran, hadis maupun al-kutub atau al-aqwal al-mu'tabarah. Jadi tidak tekstualis ulama dulu itu. Nah, kemampuan ini sesungguhnya menjadi tradisi yang mahal kalau sekarang masih ada. Karena bayangkan ulama zaman dulu itu tidak kuliah, tapi cara berpikirnya hebat-hebat. Apalagi kalau kita tarik pada masa Imam Syafi'i, penulis Ar-Risalah itu, yang sampai-sampai dikatakan Imam Syafi'i dalam usul fikih seperti Aristoteles dalam filsafat. Bagaimana beliau luar biasa kemampuannya. Lah belakangan kita harus akui santri-santri pesantren dan termasuk kiai-kiai pesantren ini yang ansih di pesantren, tidak pernah bersentuhan dengan dunia akademik. Kadang-kadang karena tidak pernah kuliah itu tidak diajari yang namanya at-tahlil al-ijtimai, analisa sosial, analisa metodologi dan lain sebagainya, termasuk saya ini kan nggak pernah kuliah saya. Cuman untungnya saya kumpul di PBNU. Di PBNU dulu kumpul ngaji sama orang-orang hebat. Seperti yang tadi salamnya dikutip itu. Mantan Khatib Am kita, siapa namanya? ya Dr. Kiai Haji Malik Madani. Itu beliau galak, karena galak itu sering dipleseti Malik Medeni gitu. Kalau kata galak itu katanya pada luar biasa tuh Kiai Malik Madani itu. Kiai Malik Madani itu dulu sering ngomeli dalam tanda kutip kalau Bahsul Masail santri-santri yang tekstualis, kitabnya begini. Lah ini nih katanya, kata Kiai Malik Madani, kalau model santri kita semacam ini, dia tidak mengikuti perkembangan zaman. Apa yang ada kitab yang itu terjadi 300, 500, 700 tahun yang lalu kemudian tidak dikontekstualisasikan dengan kondisi sekarang, ya jadinya begini, repot cara memahami hukum. Beliau mengutip pandangan Imam Al-Qarafi dalam Al-Furuq, al-jumud 'alal manqulati abadan dalalun fid din wa jahlun bimaqasidil ulama was salafil madin. Kalau orang hanya jumud tekstual, ya, alal mangkulat, atas apa-apa yang dinukil, dibaca kitab yang ditulis 700 tahun lalu, 1000 tahun lalu, ya akan begini, mereka akan kaku dalam memahami hukum. Padahal sekelas Syekh Nawawi, tadi disebut namanya, itu adalah ulama yang tadi mampu mengkontekstualisasikan apa yang ada dalam kitab-kitab klasik, itu oleh beliau dikontekstualisasikan. Yang diikuti ulama dulu itu manhajnya, bukan akwalnya semata. Sebab akwal harus bisa berubah, tapi kalau manhaj kan tidak kuat. Dalam kitab Nihayatuz Zain misalnya, Syekh Nawawi Al-Bantani mengikuti gurunya Imam Al-Bajuri dalam hukum membagikan zakat. Apakah wajib rata kepada 8 asnaf, ta'mim al-asnaf al-thamaniyah. Kata Imam atau Syekh Nawawi Al-Bantani taba'an li Syekhihil Bajuri, mengikuti gurunya Imam Bajuri, beliau katakan tidak. 3 asnaf cukup. Loh, pertanyaannya kemudian ketika beliau dikejar,
Kalau ada orang bertanya, padahal dulu Imam Syafi'i mewajibkan meratakan membagikan zakat ta'mimul asnafith thamaniyah pada 8 asnaf, kenapa beliau berani mengatakan cukup 3? Karena kata Imam atau Syekh Nawawi, Imam Al-Bajuri, begitu juga Imam Ibnu Ujail Al-Yamani, kondisi sudah berbeda. Kondisi zaman sudah berbeda. Dulu mencari asnaf samaniyah mudah, sekarang sulit, Bu Dubes. Oleh karenanya 3 cukup. Bahkan kalimat beliau yang menarik, lau kana Syafi'i hayyan, andai kata sekarang Imam Syafi'i dibangkitkan dan hidup lagi, la afta bidzalik, pasti fatwanya sama dengan fatwa saya. Nah, inilah bagaimana hebatnya ulama-ulama tadi yang disebut Jawi atau Nusantara dalam 2 kemampuan ini.